Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabar jemaat NCC di Kuching dan di Pasir Ulu? Shalom semuanya. Mari kita semua bangkit diri pada pagi ini, dan dimanapun kita berada, di rumah maupun di kampung, sama-sama kita hadir dan kita serahkan kepada kita pada pagi ini dalam tangan Tuhan. Amin. Mari semua saya pimpin kita semua dalam doa. Haleluya. Bapa kami di surga Tuhan, kami serahkan Yesus, diri kami Tuhan dalam tangan Engkau Tuhan, sekeluarga kami Tuhan, gereja kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, khasnya Tuhan untuk NCC Tuhan Yesus. Bapa, bagi yang mengharap padamu Tuhan, yang memerlukan Tuhan pertolongan saat ini Tuhan, hanya jalan nama-Mu Yesus, kami beroleh kemenangan, kami beroleh pengharapan ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dan semua ini kami percaya kami telah terima di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini hanya di dalam namanya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Selamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, kami Tuhan berpegang teguh padamu Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkaulah segala dalam hidup kami ya Bapa. Tiada yang lain Tuhan yang istimewa Yesus. Tiada yang tempat untuk kami berharap Tuhan. Tiada tempat untuk kami andalkan Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita, sembah kita kepada Tuhan pada pagi ini. Haleluya Yesus. Kau Bapa
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagimu, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau semuanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
Rajaku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Salam damai di dalam kasih Kristus. Sama bertemu. Saya pertama kali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk New Covenant kerana menjemput saya untuk mengadakan live recording, dan terima kasih atas kesempatan ini, dan doa dan harapan saya kerana jemaat Tuhan diberkati dengan kelimpahan, dan lebih daripada itu semua kemuliaan, syukur, pujian kembali kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga. Baik, kita terus dengan firman Tuhan dengan satu tajuk, yaitu mereka yang benar-benar mencari Tuhan akan dijumpai oleh-Nya. Mereka yang benar-benar mencari Tuhan akan dijumpai oleh-Nya. Those who truly seek God will be found by Him. Ini kita boleh ambil dari Lukas, Injil Lukas 19, 1 ayat 1 sampai 10 ya. Nah, ramai yang ingin atau mau segala janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan ya. Ramai yang mau janji Tuhan terjadi atau manifest di dalam hidup mereka. Contohnya kesembuhan, karunia-karunia, berkat-berkat keuangan, dan pertolongan Tuhan dan sebagainya. Ya, ramai orang yang ingin segala janji Tuhan ini dalam hidupnya. Tetapi sedikit yang mau benar-benar mencari Tuhan, ya. Tapi sedikit yang mau benar-benar mau mencari Tuhan. Nah, ini kita ambil pelajaran dari Lukas ya, Lukas 19. Ini mengenai seorang yang bernama Zekius, ya. Seorang yang bernama Zekius, saya percaya ramai kita tahu tentang cerita ini. Nah, yang pertama Zekius, dia seorang yang sangat kaya. Dia adalah ketua pemungut cukai. Ya, dia sangat kaya karena dia memungut lebih daripada orangnya sendiri. Dan oleh karena itu dia sangat dibenci. Dia sangat dibenci oleh orang dia sendiri, orang Yahudi. Nah, karena sebenarnya dia contohnya setiap pintu membayar cukai contoh 10 ringgit. Tapi dia minta 20 ringgit, 15 ataupun tinggi lagi. Nah, dari sana dia dapat keuntungan. Nah, dan juga dia seorang yang rasuah, ya. Inilah kalau kita juga bicara tentang Zekius. Nah, kita tahu bahwa Zekius seorang yang terkenal dengan orang badannya rendah, ya, rendah, pendek. Nah, yang kedua, poin yang kedua kita melihat
dia berusaha untuk melihat Yesus. Nah, yang pertama tadi kita keadaan Zekius ya. Nah, kedua dia berusaha untuk melihat Yesus. Walaupun dia seorang sangat dibenci, seorang yang berdosa, ya, dia berusaha untuk melihat Yesus. Saya percaya dia banyak mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus seorang yang baik, Yesus seorang yang suka dengan bergaul dengan orang siapa saja, termasuk orang Farisi, orang berdosa, ya. Yesus bergaul dengan semua orang. Nah, saya percaya dia juga mendengar tentang Yesus juga menyembuh. Yesus juga membangkit orang mati, ya. Dan juga orang yang buta dapat melihat, ya. Nah, saya percaya dia banyak mendengar tentang Yesus. Dan apabila Yesus pada satu hari lalu atau lewat di tempat itu, dia berusaha. Poin yang kedua, dia berusaha untuk melihat Yesus. Lalu dia tidak dapat, firman Tuhan kata dia tidak dapat melihat karena badannya pendek. Badannya pendek, dia tidak dapat melihat Yesus. Nah, karena keadaan dia, badannya seorang yang pendek, dan tentu sekali dia tidak dapat melihat. Mungkin banyak orang, mungkin kalau saya dalam keadaan dia, saya pun pikir, saya tidak dapat melihat Yesus. It's okay bang, tidak apalah. Tapi Zekius tidak putus asa. Ya, dalam firman-Nya berkata dia berlari mendahului orang banyak. Berarti Yesus berjalan lalu di sana, lalu Zekius berlari ke depan lagi. Karena dia mau menunggu Yesus di sana. Dia kata dia berlari. Tindakan dia lakukan, dia berlari. Yang kita lihat tadi badannya pendek, tidak dapat melihat. Lalu dia berusaha karena dia ingin benar-benar mau melihat Yesus. Nah, keadaan fisikal dia tidak menghalang dia. Tidak menghalang dia untuk melihat Yesus. Mungkin ramai orang dalam keadaan begini dia akan putus asa, give up. Tapi Zekius dia berlari mendahului orang, dia berlari ke depan. Bukan itu saja berlari, dia memanjat pokok. Ini dua hal yang dia lakukan, dia berlari ke depan. Dan kedua, dia membayarkan diri dia untuk panjat pokok. Ya. Nah, poin yang ketiga, Yesus melihat Zekius. Nah, Yesus menyuruh apabila Yesus melihat Zekius di atas pokok, lalu dia berkata kepada Zekius, turunlah, ya, aku mau tumpang ke rumahmu, ya. Dia menyuruh Zekius turun. Zekius turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia sangat happy karena Yesus akhirnya bertemu dengan dia. Kita melihat usaha Zekius dengan dia tidak menghalang, dia tidak melihat
keadaannya, ya, fisikalnya, untuk menghalangnya melihat Yesus. Akhirnya usaha ini, ya, yang sungguh-sungguh ini, usaha yang sungguh-sungguh ingin melihat Yesus, ditemukan Yesus. Nah, lalu Yesus berkata, saya akan menumpang rumahmu malam ini. Wah, kita tahu bahwa Zekius dengan sungguh gembira menerima kata-kata Yesus itu. Nah, komen orang ramai, ya, poin yang nomor 4, komen orang ramai yang begitu negatif, ya. Mereka bersungut-sungut karena Yesus menumpang rumah orang berdosa. Nah, kita lihat di sini orang ramai, ya, dalam bahasa Inggris dia komplain. Dalam bahasa Inggris dia komplain, ya. Kalau Yesus menumpang pergi ke rumah Zekius. Nah, seringkali kita lihat di dalam hidup ini, ya, kita kadang-kadang, ya, kalau saya lakukan ini, apa kata orang nanti, ya. Jadi semuanya saya takut buat ini nanti, apa kata orang, ya, apa kata jiran, ya. Kita semua takut komen-komen, ya, yang sangat negatif, satu yang baik. Zekius tidak peduli komen orang, ya. Zekius tidak peduli tentang pendapat-pendapat orang lain yang bersungut-sungut. Kenapa yang dia impikan selama ini, his dream, berjumpa dengan Yesus, sudah terjadi pada malam itu. Nah, sama dengan kita. Adakah satu yang baik patutnya dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kita tidak mau buat? Ya, contohnya makan dan berdoa di halayak ramai, ya. Ada yang malu-malu mau berdoa. Kenapa? Nanti orang tengok, ya. Sepatutnya kita dimanapun kita ada, kita harus sepatutnya ambil kesempatan untuk jadi saksi Kristus. Bukannya untuk menunjuk-nunjuk, ya. Kita berdoa, ya, untuk segala apa yang kita nikmati, apa yang kita makan, kan kita harus bersyukur atasnya. Bukannya takut ataupun malu. Atau takut malu apa komen orang, nanti orang ini sangat alim, ya. Nah, ataupun jadi saksi-saksi dimanapun, ya. Banyak orang yang nanti orang komen saya ini terlampau holy, ya, kudus, ya, alim dan sebagainya. Ya, takut komen-komen orang lain yang sangat negatif, ya. Ya, kita takut cabaran-cabaran, ya, yang kita hadapi. Lalu kita undur dari melakukan yang baik yang sepatutnya kita tunjukkan, jadi saksi. Oke, yang 5, kita lihat pertobatan Zekius. Pertobatan Zekius terjadi pada malam itu. Nah, saya baca, kenapa tiba-tiba Zekius berdiri? Saya lihat, adakah Yesus memberi last warning pada dia? Adakah Yesus memberi amaran terakhir kepada Zekius sehingga Zekius bertobat? Contohnya, Zekius, engkau ini sangat rasuah, orang yang berrasuah, ya. Kau telah mencuri, ya, banyak uang daripada orang kamu sendiri.
Ya, malam ini kalau kau tidak bertobat, mati kamu. Tidak. Yesus tidak pernah berkata-kata apa-apa. Ya, excuse me. Yesus tidak pernah mengutuk, ya, tidak pernah mengutuk. Nah, lalu dia berdiri dan dia kata, setengah milikku derma kepada orang miskin. Nah, atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, Zekius berdiri. Dia mau mengatakan setengah miliknya akan derma pada orang miskin. Bukan itu saja, dia akan membayar 4 kali ganda kepada orang yang dia tipu atau peras ugut. Ya. Nah, dia berjanji dia akan membayar balik 4 kali ganda kepada orang yang pernah dia tipu atau peras ugut. Nah, ini dia. Kadang-kadang dalam kehidupan kita mau menyedarkan orang itu yang sangat berdosa lah. Mabuk ke apakah. Nah, banyak di dalam kalangan kita. Jadi kita akan berusaha untuk buat dia bertobat. Ya, dengan apa saja cara. Tapi kita lihat satu contoh yang baik. Yesus, dia hanya mengasihi Zekius. Apa terjadi pada malam itu? Ada pertobatan terjadi. Yesus berkata, 6, Yesus mengampuni Zekius dan seluruh keluarga dia. Yesus berkata, keselamatan terjadi untuk seisi keluargamu. Wow, haleluya. Nah, apa yang kita mau belajar daripada ini, kisah ini, cerita ini? Yang pertama, kasih Tuhan meluas, extend kepada semua orang, ya. Kasih Tuhan kita extend kepada semua orang, kita sampaikan kepada semua orang, ya. Janganlah kita menyisihkan kasih Tuhan ini dari orang lain. Jangan kita menyisihkan, ya. Oh, kamu harus bertobat dulu, baru Tuhan mengasihi kamu. Oh, bukan. Contoh yang paling bagus adalah Yesus sendiri. Dia hanya fellowship dengan Zekius dan keluarga dia. Ya. Nah, berarti kasih Tuhan kita sampaikan bagi mereka, ya, bagi mereka. Nah, saya pernah mendengar satu kesaksian di mana mereka ini dalam bahasa Inggris dia high, ya. Ya, mereka ini makan atau mengambil dadah tengah driving di atas highway. Jadi apabila mereka sedang di dalam van itu, ya, dan pemandu itu tiba-tiba dia tekan radio dan tiba-tiba ada channel khotbah. Dan dia katakan firman Tuhan yang dia dengar ialah Jesus love you. Siapa saja Anda, pekerjaan Anda, Yesus tetap mengasihi kamu. Apabila dia mendengar firman Tuhan tentang kasih, the first time, pertama kali dia mendengar tentang kasih Tuhan, walaupun saya buat jahat, Yesus tetap mengasihi saya. Karena selama ini, ya, ramai yang mengatakan, kecuali kamu lakukan ini, buat ini, baru Tuhan happy, baru Tuhan mengampuni kamu. Ya, saya dengar banyak
khotbah-khotbah ya, mengatakan kamu harus lakukan ini, lakukan itu, ini, itu. Baru Tuhan mendengar doa kamu. Ya. Nah, lalu apa terjadi? Dia berhentikan van itu dan berkata dengan teman-teman yang drug addict dalam semua kawan dia kata, guys, dia kata, kamu tahu ke khotbah ini? Dalam kita first time, come on, dia kata, God loves, dalam kita paling teruk ini, Yesus mengasihi kita. Wow, apa terjadi? Mereka mencari gereja terdekat, dari sana mereka berjumpa dengan pastor dan bertobat dan mengakukan kesalahan mereka. Ada pertobatan terjadi, ya. Nah, yang kedua, mereka yang benar-benar mencari Tuhan akan dijumpai olehnya. Mereka yang benar-benar mencari Tuhan akan dijumpai oleh Tuhan, ya. Seperti pembukaan kita tadi, introduction kita tadi, ramai orang yang mau ini, itu daripada Tuhan, kesembuhan, berkat keuangan, berkat kelimpahan dan yang lain. Tapi hanya mau berkat itu saja, tapi tidak mau sungguh-sungguh ya dengan Tuhan. Nah, dalam Matius 5:6, mereka yang haus dan lapar akan dipuaskan. Ya, mereka yang haus dan lapar akan dipuaskan. Ini bagi saya, pengalaman saya sendiri. Saya pernah sesat di dalam hutan apabila kami pergi memburu binatang. Antara sempadan Sabah, Indonesia dan Sarawak. Satu hari, kira 2 hari lah, 1 malam 2 hari. Habis makanan, sangat lapar. Nah, apabila akhirnya, pendekkan cerita akhirnya kami temukan camp. Bagi saya, bukannya restoran yang bagus, yang memberi kita selera makan yang baik. Bagi saya, apabila kamu sangat lapar, itu kamu akan enjoy makan. Anything, apa saja di meja itu kita akan terima dengan syukur. Wow. Kamu akan enjoy. Ya, ini pengalaman saya yang sangat pernah berlapar ya. Patutlah firman Tuhan berkata, mereka yang lapar dan haus akan dipuaskan. Sama juga dengan kita. Kalau kita pikirkan hanya Tuhan itu ya memerlukan Tuhan, semasa ada sakit baru cari Tuhan, mencari Tuhan ada keperluan keuangan baru cari Tuhan, perlu kerja baru cari Tuhan, ya call pastor ya. Ada sesuatu yang kita perlu baru berdoa. Hanya satu yang kita perlu baru kita mencari Tuhan. Sama seperti Panadol ya, kalau kita sakit baru cari Panadol. Ya. Nah, ramai orang Kristen yang begini. Ya, tidak benar-benar mencari Tuhan. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa lapar di dalam Tuhan. Ya. Nah, kita lihat tadi contoh Zekius yang ingin betul-betul benar-benar mau berjumpa dengan Yesus, benar-benar mau lihat Yesus. Sebenarnya di sini dia mau melihat Yesus saja, dekat pendek. Tapi Yesus lebih daripada itu. Bukan saja Yesus, "Hai Zekius, how you doing? Apa kabar Zekius?" Tidak. Zekius, saya mau lebih personal lagi. Ya. Zekius sangat haus, mau melihat Yesus, lapar melihat Yesus. Yesus lebih lagi memberkati hidupnya. Begini juga sebenarnya kita
yang percaya Tuhan Yesus ini. Jangan hanya mencari Tuhan. Maaf, saya akan datang ke gereja karena ada sesuatu yang kita mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya, itu memang benar, betul. Tapi bukan karena itu saja. Dalam susah dan senang kita tetap mencari Tuhan. Ya, up and down kata orang, dalam lembah, dalam atas gunung. Kita tetap mencari Tuhan. Cari, bukan maksudnya dia hilang. Satu perkataan yang seek God lah, yang dari hati. Hati, saya mau Tuhan, saya mau, ya begitu. Nah, yang ketiga, jangan kita cepat mengadu atau komplain jika seorang itu bergaul dengan orang berdosa, ya. Dan juga apabila seorang itu juga jatuh dalam dosa, ya jangan kita cepat juga untuk komplain, untuk gosip, ya. Firman Tuhan katakan cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, ya. Apabila kita melihat brother sister kita jatuh dalam percobaan, jangan kita cepat untuk menghakimi, ya. Jangan cepat menghakimi. Seperti orang Farisi, seperti orang ini yang melihat Zekius tadi, Yesus. Kenapa dia pergi rumah orang berdosa? Jangan kita cepat untuk berkata-kata yang satu yang tidak baik, yang. Nah, yang keempat, kita harus menunjukkan kasih Tuhan dengan aksi terhadap orang. Kita harus menunjukkan kasih Tuhan dengan aksi, action-nya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tunjukkan kepada saudara kita, kepada jiran kita, kata firman Tuhan, ya. Nah, kita harus tunjukkan kasih Tuhan bukan dengan mulut saja, dengan aksi. Sekarang mana kita boleh membantu orang yang keperluan keuangan, orang keperluan pertolongan tenaga, dan ya kita membantu, ya. Orang lain tidak dapat lihat, Yesus lihat ini semua, ya. Sama dengan Yakobus yang mengatakan iman tanpa perbuatannya adalah sia-sia ataupun mati. Nah, kita tunjukkan kasih Tuhan kita dengan aksi sekali, membantu dengan hati kita, ya. Kalau Yesus dengan dalam hati kita, kita tunjukkan aksi kita, betul benar-benar membantu menolong orang, ya. Baik, kita sudah sampai penghujung. Nah, jika kita rajin mencari pendapatan yang ekstra, excuse me. Jika kita rajin mencari pendapatan yang ekstra, ya, keuangan yang ekstra, duit lebih, dengan sungguh-sungguh, ya. Ada yang mau cari pendapatan yang lebih, ada yang online itu, ya semua itu baik. Saya selalu mendorong jemaat Tuhan, ya. Mana kamu boleh mencari ekstra untuk seisi keluarga, ya, membantu keluarga, ya. Ya, mencari dengan sungguh-sungguh, ya. Buat ini, buat itu, jual sini, apa saja. Nah, sesungguhnya begitu juga kita dalam hidup kekristenan kita. Kita perlu rajin mencari Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita rajin untuk mencari apa yang dalam dunia ini, khususnya keuangan, sebenarnya pada masa yang sama kita juga perlu rajin dan sungguh-sungguh mencari
Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kamu tahu arti mencari Tuhan ini. Mesti ada ke kehausan, ya. Orang yang tidak haus, orang yang tidak lapar, susah. Mereka tidak dapat dipuaskan, ya. Biasanya pergi rumah kan orang datang ke rumah, makan, oh saya sudah makan, ya, saya sudah makan, saya sudah full, ya. Dia tidak dapat menerima berkat. Sama juga kita, apabila sentiasa mau, ini permamannya, sentiasa mau yang daripada Tuhan, mencarilah Tuhan. Ya, bukan sekadar pergi sembahyang balik, ya, sebagai ritual ataupun sebagai religious rutin, ya. Jangan. Yang terakhir, jika kita benar-benar mencari Tuhan, apa yang kita perlu itu ada di dalam Dia. Ini janji Tuhan dalam Matius 6:33. Carilah dulu kerajaan Allah dan, ya, kebenarannya, dan semua itu akan ditambah. Itu janji Tuhan. Cari dulu, ya, kerjaannya dan kebenaran. Cari Tuhan dulu. Semua yang keperluan kita, dia berkata akan ditambah. Wow. Akan ditambah. Semua itu akan ditambah kepada kita. Dalam 2 Petrus 1:3 dikatakan oleh kuasa ilahinya. Setiap keperluan kita, setiap keperluan fisikal kita, keperluan rohani kita, semua itu di dalam sudah diberi pada kita melalui pengetahuan akan Yesus Kristus. So, semua yang kita perlu itu di dalam Yesus. Semua yang kita perlu sebenarnya di dalam dunia ini ada di dalam Yesus. Kalau semua yang kita perlu ada di dalam Yesus, kenapa kita sibuk mencari di luar sana? Ya, Tuhan kata, kamu yang letih lesu, datang padaku. Kita sebenarnya datang pada Dia. So ini dia, belum kita selesai di sini. Kita datang pada Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus ajar kita untuk mencari Tuhan. Karena semua yang kita perlu ini ada di dalam Yesus. Mazmur 23 yang berkata, ya, Tuhanlah gembalaku. Dalam Yohanes yang katakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, ya. Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku, tidak kekurangan. I lack nothing. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Tidak kekurangan. Kalau Tuhan itu jadi gembala kita. Everything, apa yang kita perlukan ada di dalam Yesus. Ya. Di dalam Yesus. Oleh demikian sejemput jemaat Tuhan, belajarlah siapa Yesus ini. Mengenal Yesus, apa yang sudah lakukan bagi kita. Percaya, terima berkat, terima berkat, terima pengetahuan tentang Yesus ini. Dan renungkan firman Tuhan, ya, dan perhatikan dalam hidup kita. Ya. So ini dia. Tuhan tidak susah dicari. Mesti ada dari kita sendiri. Kehausan itu. Minta Roh Kudus. Ya, dia diberi pada kita menjadi guru yang baik, pemimpin penolong. Jadi Roh Kudus, saya mau haus. Ajar saya, beri saya wahyu. Saya mau haus. Saya mau lapar. Bagaimana itu? Beri saya wahyu. Maksud ini. Saya mau. I want to seek the Lord with all my heart. I want to experience the goodness of God. Saya mau mengalami kebaikan Tuhan itu. Mazmur 23 itu. Benar-benar dalam hidup ini.
Amen. Karena masa sudah berlalu. Sebenarnya ada satu cerita saya, wow, jemaat saya yang diberkati Tuhan yang sungguh-sungguh dulu di RC, join kita dalam gereja. Dan dia belajar sungguh-sungguh siang dan malam, siang selepas hampir 8 tahun dia sama-sama belajar siapa Yesus. Dia ikut setiap aktiviti yang dia, kalau saya pergi counseling dia ikut, dia mana-mana hospital dia ikut, dia belajar. Dan sekarang luar biasa. Karena semoga satu hari saya akan ceritakan semua ini yang terjadi. Saya melihat ini pada seorang ibu ini luar biasa. Karena orang kata dipakai Tuhan dengan bahasa yes, amin. Tapi kamu belum tahu apa yang dia lalui semua ini dalam hidup dia. Apa yang dia lakukan. Maksud saya sini lakukan di sini adalah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengar khotbah demi khotbah sampai siang malam sampai dia tertidur. Dia, maksud saya sini adalah seeking the Lord, sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, sungguh-sungguh mau haus, lapar firman Tuhan. Ini yang dia minta dari Roh Kudus. Wow. Ya, ringkasannya. Ada seorang yang baby yang mati dalam rahim. Mereka telepon dia berdoa melalui handphone saja, dalam nama Yesus sembuh, anak itu bangkit balik. Ada YB pergi ada satu hospital, dia doa untuk dia dapat dengar balik. Dan banyak cerita yang lain. Dia baru tahun lepas dia buka satu kilang, dia dijemput untuk opening ceremony ya. Satu kilang di Sibu. Orang owner ni bukannya orang Kristen. Tapi dia jadi YB. YB sepatutnya apa? YB sepatutnya membuka, tapi dia dijemput dari Kuching, tiket diberi. Luar biasa. Ya, luar biasa. Baik, kalau kesempatan lain kali saya akan kongsikan sekali lagi segala pujian syukur kembali pada Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih untuk gereja New Covenant menjemput saya. Ya, kiranya firman Tuhan yang disampaikan akan mengambil tempat di dalam hatimu, dan Roh Kudus akan memberi kamu satu kerinduan, kehausan yang luar biasa, rindu akan Tuhan, sungguh-sungguh ya, mendapat wahyu tentang mencari Tuhan ini. Baik, sekian saja daripada saya. Tuhan memberkati. Amen.